Baik, salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebaran materi matematika wajib kelas 12. Sebelum mulai sebuah pelajaran yang ada, kita lihat-lihat dulu apa yang nanti akan dipelajari pada kelas 12 untuk matematika wajib. Baik SMA, jurusan IPS maupun IPA dan juga SMK. Adapun materi yang disajikan Mendikbud adalah yang pertama KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang. Ada antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. KD 4.1 menentukan jarak dalam ruang. Antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Ya. Berdasarkan kompetensi dasarnya, maka yang perlu dipelajari ya jarak titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Tetapi kita akan mempelajari semua yang berada dalam ruang lingkup dimensi 3 itu. Yang pertama, unsur-unsur dalam bangun ruang. Ada titik, garis, dan bidang. Terus hubungan antar unsur, kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Barulah kita belajar tentang jarak. Yang tadi itu jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Tapi sebenarnya jarak ini juga ada jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Jadi kita akan mempelajari semua. Dan jika masih ada kesempatan, kita akan mempelajari juga sudut di dalam bangun ruang dimensi itu. Itu materi yang pertama. Kedua, KD 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 menyajikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya, itu yang akan dipelajari adalah penyajian data itu tabel dan diagram. Diagram itu sendiri ada banyak jenis, ada 8, yaitu diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram gambar atau histogram, poligon, dan oge. Setelah kita dari ini semua, barulah kita masuk pada olah data dan analisis data. Ya, ada ukuran pemusatan, itu min, median, dan modus yang sudah dipelajari juga pada tingkatan sebelumnya pada SD dan SMP. Ya, nanti ada ukuran penyebaran, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, varian. Sebenarnya dalam olah dan analisis data ini ada juga yang namanya ukuran letak data. Itu juga nanti kita akan lihat dan mempelajari. Yang berikut adalah kompetensi dasar 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dan perkalian permutasi. Jadi berdasarkan kompetensi dasar ini, sebenarnya yang perlu kita pelajari itu ya menghitung banyaknya suatu kejadian yang mungkin. Contohnya di jarak dari kota, banyaknya jalan dari kota A ke kota D berdasarkan peta sederhana ini, atau kombinasi sepatu dan kaos kaki yang dapat dipakai jika yang mempunyai beberapa sepatu dan beberapa kaos kaki untuk dipilih. Juga seperti pemilihan ketua, wakil ketua dalam kelas, kita dapat beberapa calon. Ini ada 4 ya. Kira-kira seperti itu. Yang berikut adalah kompetensi dasar 4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan.
kompetensi 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Nah, adapun materi prasyarat yang harus diketahui dan nanti akan kita ulangi untuk mempelajari dan kita dapat memahami peluang kejadian majemuk ini, yaitu sebagai berikut. Materi prasyaratnya, peluang kejadian sederhana tentunya kita harus ulang, yang seperti koin dilempar atau satu koin. Ada juga himpunan, kita akan pelajari lagi, itu ada irisan, gabungan, dan komplemen. Juga tentu saja kaidah pencacahan dan statistika harus dipahami baru kita bisa mempelajari tentang peluang. Ini peta konsepnya yang dilihat, ini tahan di sini ada kejadian-kejadian majemuk, kejadian sederhana. Baik, itu materi-materi yang akan dipelajari. Sampai jumpa. Mohon saran dan komentarnya untuk video yang lebih bagus lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.